Mencari striker buat Arsenal itu susahnya kayak Goku ngumpulin bola Dragon Ball nih. Bral, anak Gen Z nggak nonton Goku dengan Dragon Ball apa bola ajaib itu ya. Udah stoknya sedikit, yang biasa-biasa aja nggak dijual, yang mediocre juga dijualnya kadang mahal banget, atau dengan pemain yang berkualitas tapi harganya nggak masuk akal. Dan Arsenal belanjanya dananya sangat terbatas, mengingat mereka juga sudah cukup belanja besar di tahun ini. Ini Vlahovic, Juve juga memutuskan udah memastikan dia nggak dilepas, masih butuh Vlahovic. Kemudian juga sampai harganya pun kalaupun dilepas pasti harga nggak masuk. Arsenal juga budgetnya gue kira berapa ya, di bawah 50 nggak salah dia untuk beli pemain. Kan menurut lo mungkin beli striker? Nggak. Nketiah deh. Mati, kecuali cari pinjaman ya. Mungkin beli striker di musim panas. Berarti dia nggak bisa juara dong tahun ini. Karena kan katanya kuncinya beli striker ya, nih kan. Betul, karena kecuali merubah gaya permainan. Karena menciptakan peluang dari musim lalu juga menciptakan peluang begitu banyak. Masalahnya adalah di finishing. Masalahnya siapa yang mau dibeli dengan harga 50 juta? Apalagi di tengah musim seperti ini. Martial tuh nganggur sih sebenarnya. Jelek cuman kan. Ya, jelek. Nggak ada yang bilang bagus. Nggak ada. Dan buat gue juga kalaupun musim, ya salah satu paling urgent emang penyerang. Cuman saat ini yang paling urgent juga back kiri. Ya. Sekarang sepeninggal Zinchenko cedera lagi, tanpa ada Tomiyasu juga Timber belum mungkin masih panjang. Timber kapan sih? Timber mungkin Februari ya, Maret April ya. Dan nggak ada jaminan juga dia begitu masuk langsung perform, karena kita lihat Kiwior dia back tengah lah atau back left center back. Dan untuk posisi 4 back dalam skema 4 di Kiwior di kiri kurang oke. Jadi gua harap ada satu back yang sama stylenya kayak Tomiyasu, bisa di kiri bisa di kanan, kayak Timber juga bisa di kiri bisa di kanan. Karena sisa kita cuma sekarang Ben White, Kiwior sama Uncle Cedric Suarez. Jadi itu yang satu posisi yang paling urgent. Striker paling urgent. Cuman buat gua terlalu delusional buat gua mendatangkan striker di musim dingin. Let's say Arsenal misalkan bisa offload satu pemain untuk bisa dapat tambahan booster untuk dana segar beli Vlahovic gitu 75 juta. Worth it nggak untuk pemain yang tahun ini sampai Januari juga baru nyetak 6 gol di Serie A. Ya. Ya kalau kita ngomongin tadi gaya bermain itu sih yang lebih penting ya. Tuh lihat statistiknya sama Solanke aja anjing memang. Memang kardus. Ini di Serie A lagi ya, di Serie A lagi. Tapi di Serie A ya, Serie A nih. Katanya Ciel ini kelasnya tim-tim atas sekelas West Ham lah. Iya makanya Serie A nih. Tapi yang tadi si Aldi bilang tuh lebih menarik. Bagaimana penciptaan peluang itu yang harus mereka tingkatkan. Karena sekarang Arsenal punya angka expected goals. Artinya angka penciptaan peluang mereka yang big chances itu 36,4 expected goals. Itu hampir sama dengan angka actual goals mereka 37. Jadi secara menyerang sebenarnya penyerang yang ada sekarang udah sesuai kemampuan mereka, maksudnya sesuai angka algoritmanya XG itu outputnya sama. Penciptaan peluang harus diutamakan. Nah, kalau Vlahovic ini oke, dia emang baru 6 gol dari 15 laga, tapi dia kan emang adalah striker dengan main terbanyak kedua di tim Juve ini setelah si Chiesa. Dia juga bermain, ya mungkin sekarang kita nggak hanya lihat gol lah, tapi all round play-nya, karena kemarin ketika melawan Roma dia menyediakan assist yang bagus untuk golnya Rabiot. Tapi apakah Juve yang lagi dalam Scudetto Challenge pertama kalinya kesempatan mereka besar untuk mendapatkan Scudetto sejak 2019-2020 mereka akan melepas top skor mereka walaupun itu cuma 6 gol ya. Dan Vlahovic sendiri udah bilang beberapa kali kalau emang dia suka di Juve, dia nggak ada alasan untuk pergi. Tapi kalau emang dealnya tepat, direktur olahraganya Juve emang udah bilang belum ada pendekatan dari Arsenal dan mereka nggak akan ngelepas si Vlahovic. Tapi kan ya lip service dan lain-lain. Mungkin kalau harganya tepat dengan pemain inilah bumbu tambahannya untuk part exchange, siapa tahu mereka dapat. Tapi dengan 60-70 juta euro untuk mendapatkan striker 23 tahun sih sebenarnya good deal bagi Arsenal. Kalau mereka bisa dapat dengan harga segitu ya. Di bursa Januari yang kita tahu akan sangat sulit. Belum Brentford juga udah bilang Evan Toney nggak dijual 100, tapi itu dia musim panas kuncinya karena kontraknya Toney itu akan habis 2025. Realistis kemungkinan Brentford perpanjang dengan permintaan gaji Toney yang sekarang yang musim lalu nyetak 20 gol di Premier League itu udah out of reach Brentford. Jadi memang paling ideal bagi klub dan bagi Toney sendiri adalah pergi musim panas nanti karena dengan 1 tahun tersisa pasti fee-nya udah turun. Sekarang kita juga nggak tahu Toney kalau dibeli sekarang apakah dia Toney yang sama seperti sebelum dia scoring 8 bulan loh dia nggak main. Walaupun 4 bulan terakhir dia udah latihan ya. At least fitness kebugaran terjaga.
tapi kita nggak tahu match fitness dia seberapa. Sedangkan Arsenal ya perlu yang langsung on the go sekarang. Ya, Ya, menurut gua untuk soal striker sangat-sangat limited ya, yang apabila mau dilepas di bulan Januari ini sangat limited, dan kalaupun si Vlahovic kalau di antara datanya juga limited buat Arsenal. limited juga. Dan kalau soal si pernyataan Juve-nya, ya menurut gua bener kata Mas Firzi, every not for sale player tuh sebenarnya for sale tapi di harga yang tepat sebenarnya. Tapi kita tahu Vlahovic pasti dipatok harga yang mahal banget. Dan kalau soal alternatifnya, ini menurut gua juga bukan alternatif yang tepat untuk Arsenal. Kayak contoh si Solanke, gua nggak yakin Solanke ini bisa cocok untuk sistemnya Arsenal karena dia bukan tipe striker yang bisa nyelesain peluang. Bener angka golnya musim ini agak menarik ya, karena tinggi 12 banget angka gol golnya dari di musim 19 ini. loh, iya. Tapi di musim lalu kan kita udah lihat ini Solanke yang sangat-sangat limited soal penguasaan bolanya terbatas. Abis itu dia juga jadi Chelsea dan Liverpool reject. Ini kita udah Biasanya ngeliat. nggak bisa nyetak 12 gol. Iya beda sih. Ya, beda. Sebentar, Chelsea Liverpool reject maksudnya gimana? Dia kan mantan di Chelsea, Ya, mantan bukan di Liverpool bukan juga. reject lah, namanya dibeli pemain klub, dibeli klub lain nggak reject lah. Di Liverpool kan dia dilepas, Iya. dan padahal 19 menjadi juta. prospek. Enggak, itu kan bedanya kenapa nama Solanke muncul, karena dia kan 19 Iya. juta dibeli ya pasti dijual nggak nyampe 50-an. Iya. dan prospek yang menarik. Tapi kalau soal skema Arteta ini pemain kurang cocok karena penguasaan bolanya agak kurang, dan bukan soal goal getter juga goal getter banget, dia agak kurang dari segi itu. Jadi menurut gua sebenarnya ini Arteta ini menarik di bulan Januari karena musim lalu pun dia do the tricks di bulan Januari ketika mendatangkan Trossard, itu terbukti bisa ngebooster mereka sampai akhir musim, walaupun akhirnya keok-keok juga di akhir. Tapi kalau di musim ini kan kebutuhannya agak berbeda. Di musim lalu butuhnya Trossard karena butuh pemain yang bisa nge-cover 3 posisi di depan sekaligus. Striker tengah, striker di kiri, striker di kanan. Tapi kalau untuk musim ini pure striker murni yang bisa di kotak penalti nyelesain peluang yang udah diciptakan sama Arsenal sebanyak itu. Jadi menurut gue ini transfer window yang agak tricky, tapi ya lagi-lagi pemain yang tersedia juga terbatas, dan gue nggak yakin Arsenal bisa mendatangin pemain. Lebih baik mereka fokusin gimana cara mereka si Nketiah ini bisa nge-finish peluang-peluang Tidak tersebut. bisa, itu sudah bertahun-tahun dicoba, tapi Masih sekarang, muda. Let's say kalau Nketiah. Arsenal punya uang, Tukeran nama Darwin Nunes mau? Nggak usah. Ya itu Mendingan dia. Nunes. That's the point. That's the point. Let's say Masih muda, nah, tukeran nama Nunes mau? Nggak mau lu ah. ya lu levelnya Welbeck lah gitu. Kita nggak bisa mengangkat Masih Arsenal. masih muda. Sorry ya. Let's say Arsenal punya 100 juta, lu pilih Evan Toney apa Vlahovic untuk Yang jelas juta secara nih. kultur budaya dan juga ada proven di Premier League gitu. Ivan Toney he's very good player. Tapi kita harus ingat juga 29 tahun ntar lagi. Iya, nggak lah. Udah lama 9 tahun 9 bulan yang nggak main, dan gaji juga lumayan besar. Pembelian juga harganya minta 100 juta. Ya. Buat gue it's a big no. Walaupun dia adalah pemain bagus, gue jadi ingat sama Aubameyang. Dia dulu di usia 28 juga. Yes, satu musim dia bagus. Januari kan dia datang ya? Yes. Tengah juga. Habis itu juga drop. Artinya bahwa kita mendingan fokus sama tim yang pemain yang kita bisa jaga panjang sesuai dengan kultur tim, daripada lu kayak tadi MU ngincer Benzema udah tua juga. Mendingan lu pemain yang umur 25, 26, 24, 23 menuju golden age-nya. Kalau Balogun tuh dijual ya? Permanen apa? Kalau Balogun jual. Mahal. Sayang, dijual. padahal menurut gua sayang itu ya pemain di saat lagi Ya dia striker mungkin off Arteta season. milihnya Nketiah waktu itu. Ataupun gue dapet gosipnya emang ada masalah Iya sih, kayaknya personal emang nggak cocok sama Arteta sih, Arteta, menurut gua yes. sih emang. Cuman ya yang jelas sekarang emang paling urgent emang balik lagi striker. Cuman apakah striker yang bakal didatangkan? Kalaupun boleh milih ada nama-nama seperti Watkins dan nama-nama ya Ivan Toney enggak lah. Cuman Solanke pun buat gue it's still much better than Nketiah. Ataupun Iyalah, Jesus. Jauh lah menurut gua. Outputnya Karena lebih berasa sih. Ya, Ya. karena Karena Arsenal dia nggak butuh. dua-duanya bagus Iya, itu. karena Jesus adalah pemain yang untuk build up gitu bagus. Lu ngajak serangan walaupun passingnya juga kadang-kadang putus. Cuman paling enggak diajak serangan bisa. Cuman Arsenal kan butuh orang yang buat paling enggak tap in aja lah. Iya. Itu dulu aja. Sementara Arsenal sekarang bolanya crossing headway sama back lawan. Crossing headway. Cutback, nggak ada yang ngegolin Iya. gitu kan. Itu sementara kalau lu punya striker yang paling enggak fox in the box aja. Jadi lu diem di kotak aja gitu dan lu cuma sekedar tap in. Gue yakin bakal banyak gol Arsenal karena emang terbukti pembuat penciptaan peluang tadi udah jelasin sama Firzi, XA-nya itu emang luar biasa banget dari Arsenal. 75 juta Fir, kalau menurut lo Solanke, Toney, Vlahovic, worth it-nya siapa? Kalau adaptasi dan apa yang dibutuhkan Arsenal secepat mungkin idealnya adalah striker Premier League ya. Tapi kan kita tahu ya Solanke tadi Rizal udah bilang baru setengah musim ini dia jago. Jangan Si sekarang udah Toney- jangan terbuai lagi sama Iya. adaptasi Premier League. Torres sudah membuktikan dari Liverpool ke Chelsea. Alexis Sanchez sudah membuktikan dari Arsenal ke MU jadi bego Ya, semua. Jadi iya, nggak- iya. adaptasi ini Premier bukan League nggak menjamin antara sebenarnya. bukan Menjamin. itu juga kan. Iya. Dengan misalnya ya Osimhen kan sekarang udah kemahalannya, 180, apalagi dia udah 180 tanda gila tangan sih. kontrak Summer. baru. Lebih Iya, ke dia udah summer. tanda tangan kontrak baru 2026. Si Solanke juga sebenarnya baru tanda tangan kontrak baru. Tapi September kalau let's say kemarin. Toney kan dengan sisa kontrak
akhir musim ya habis apa 1 tahun lagi? 2025. 2025 masih. Dijual mahal. Gue pikir dia akhir Masih apa bisa. akhir Dan musim Brentford habis Bosman bisa rules. 50 juta bisa lah dikejar. Oh, gitu nggak ya. mungkin. Nah itu 50. enggak bakal pemain Premier League dengan yang Harga sampai segitu. 20 gol kayak dia. Gila sih ya. Dilepas 50 juta tuh. Apalagi dengan sisi marketing kayak dia. Iya. Ceritanya banyak. Mahal Nggak, gitu nggak, main. nggak. Iya, sebenarnya lebih ke kalau misalnya ada striker itu yang predator in the box itu kan Jabjes jadi bisa mainin peran dia Kanan seperti di Man City. Ganti-ganti Kan. sama Sebenarnya Martinelli itu juga yang ya. dibutuhkan. Tricky window bursa transfer Januari, tapi kalau bisa Solanke kayaknya enggak sih ya, masih susah juga. Bukan Solanke. Kalaupun Solanke harganya enggak 75 menurut gua, kalau si Solanke kan dia patok harga segitu. Ya, Tapi Solanke kalau 50 lah. iya bisa Tapi dibawa nggak worth dikit. it juga 50 juta buat Solanke Walaupun sih, anjir. sama-sama nggak worth it. Tapi kalau dikatakan di opsi yang ada nih yang tersedia di ini, gua rasa sih lebih milih Vlahovic karena kalau menurut gue beli striker tetap lebih berguna daripada nggak beli sama sekali gitu. Karena Iya. Arsenal menurut gue tetap harus Iya. butuh satu striker. Even Tony. Iya, Ivan Toney dia ngejar 75 dia. Iya. Tapi Karena- menurut gue penting itu. karena ini masih momentum, masih Arsenal jelas masih punya momentum untuk jadi juara di musim ini, dan apabila ini kan masalahnya udah kelihatan dari awal musim sebenarnya, kelihatan dari segi mereka, dari segi striker itu benar-benar dibutuhkan banget, dan apabila mereka bisa ngedatengin striker di bulan Januari ini bisa ngelakuin menyempurnakan penyampaian mereka di musim lalu kalau gue bilang Arsenal, karena ini nggak selalu datang tiap musim loh peluang-peluang juara kayak gini. Jadi menurut gue Arteta harus di backup sekaligus sama ambisi dari owner untuk nge-backup Arteta dengan kebutuhan striker kayak contohnya Ambisi sih striker Januari ini. ada. FFP juga harus diperhatikan. Itu harus diperhatiin. Ambisi ada, duit banyak. Stan Kroenke mah duit banyak. FFP cuy. MU juga kan nggak bisa belanja gara-gara FFP. Terbatas. Walaupun Arsenal seharusnya bisa ngatasin itu ya, karena Arsenal beberapa musim terakhir mereka terbukti pemain-pemain akademi mereka itu bisa dijual dengan harga mahal. Itu kan salah satu faktor yang membantu Ya, Mas FFP. Mitro kalau dijual ke Everton mungkin bisa 40 juta lah kayak Iwobi gitu ya. membantu. Nggak Itu bisa Segitu membantu. Jal, nggak mahal. 40, 30, ngayang 70 gitu nggak ada. ada. Ketinggian, MU 70. kalau saya Makanya kan ada Ketinggian kalau empat itu. pemain sekarang, Ramsdale, terus juga Smith Rowe, terus ada 2 lagi gue lupa siapa. Kalau home ground Nelson juga termasuk. Home Iya, ground. Nelson juga, ada 4 pemain yang kemungkinan bakal dilepas. Iya, bisa generate Cuman money apakah dari ada yang situ. mau dengan harga segitu belum tentu gitu. Cuman ya buat gua karena emang mereka juga nggak dimainkan gitu. Orang bilang bahwa jangan dilepas, nanti nggak sulit mencari penggantinya. Nggak dipengenin sama Arteta, ngapain Iya. dipertahanin, bisa jadi Unproven. duit, generate money kalau kata Rizal tadi, itu bisa dimainkan. Jadi buat gua ya gua nggak tahu lah apa yang terjadi sama Edu nanti sama Arteta juga. Masih belum jelas striker buat Arsenal, tapi yang jelas kalau Arsenal nggak dapet striker, matilah Arsenal tahun ini, nggak akan jadi juara lagi. Mungkin Liverpool atau mungkin City yang kembali tertawa bisa menikung di saat-saat akhir paruh musim kedua ini. Kita tapi ngomongin soal nasib nggak jelasannya seorang David De Gea juga, yang katanya kalau dia nggak dapet klub juga sampai akhir musim ini, kemungkinan bukan tidak mungkin dia bakal pensiun. Apa yang terjadi dengan De Gea, dengan dia sudah memposting-posting tetap latihan di sana menjaga kebugaran, kok nggak laku? Masa klub Liga Prancis, La Liga nggak ada yang mau beli dia? Apa yang menjadi masalah? Apakah karena gaji dia yang minta terlalu besar? Kan di MU dia mau potong gaji. Berarti sebenarnya bukan masalah gaji dong. Masalah tim yang Iya. nggak mau narik dia sebenarnya berarti. Iya, nggak ngerti. Padahal ya itu tadi dibilang ketika Courtois cedera, pasti kita akan ngeliat De Gea pertama. Iya. Kayaknya it's the obvious solution, dia dari Madrid. Tuh, dulu mau ke Madrid pacar- gagal karena dulu mau flex. ke Madrid gagal, pacarnya nggak tahu istrinya sekarang Tinggal itu di adalah Madrid juga. fans Real Madrid, tapi Madrid pun nggak mengambil dia. Ada sesuatu yang mungkin nggak kita lihat ya sebagai fans biasa, ada sesuatu internally juga dengan dia, yaitu dia mungkin permintaan gaji yang dari Man United, walaupun katanya mau dipotong, tapi mungkin dipotong itu buat MU doang. Iya. Mungkin buat klub Tim lain besar dia nggak mau masih dia. tetap Batasin. pakai rate-nya Madrid yang tinggi lah, kayak rate Panji sekarang kan tinggi Woi. di mana-mana. Wah, situ Itu ya. susah, iya makanya susah siapa akhir. Tapi nggak ada yang melihat dia sebagai priority. Sekarang 8-9 berapa bulan dia nggak main. Apakah dia masih ada Gia yang sama ketika dia terakhir punya match kompetitif dengan kondisi yang primanya dia. Itu yang kita nggak tahu. Apalagi ya sekarang lo bilang dia kayak lebih banyak jalan-jalan sama temen-temennya, dia lebih sosial medianya juga aktif dengan banget. cara yang Nyindir-nyindir, negatif, bahkan ya. nyindir-nyindir. Ya kita nggak tahu ya, pasti ada banyak pengambilan keputusan. Neuer Kita nggak main setahun aja, Bayern masih begitu. Mainin lagi. Iya. Nggak beli siapa-siapa loh Bayern. Ini De Gea masa iya sih 8 bulan dianggap udah nggak cukup kompetitif. Lu gimana dimelihat ini, miris banget gak sih seorang De Gea? Oh sangat miris. Gue termasuk yang dari awal dia cabut dari MU gue sangat kecewa karena pemain selegend dia layak mendapatkan apa ya, perpisahan yang juga cukup bagus lah. Iya, paid off luar biasa dari Manchester United. Cuman ya endingnya harus seperti itu. Itulah dunia Cukup profesional ya. Iya, sekejam itu, semengecewakan itu bagi De Gea, dan sekarang pun gue nggak, pada akhirnya nggak kaget De Gea yang segitu cintanya sama MU
dia bukan nggak pernah dapat tawaran loh selama dia bermain untuk MU, dia bukan nggak pernah dapat tawaran dari klub-klub lain, termasuk juga Madrid. Gara-gara facts-nya itu doang. Itu kan awal ya, akhirnya nggak jadi ke Madrid. Nah, dia segitu loyalnya sama Madrid, cuman endingnya harus seperti ini karena dianggap ya ini Ten Hag lagi yang salah gitu, bahwa bahwa dianggap bahwa ini kiper tidak sesuai dengan visi atau kepengenannya si. Sama Newcastle juga batal membeli dia kan, akhirnya pakai Dubravka aja dia balik. Iya, jadi buat gua sangat disayangkan. Cuman apa yang terjadi ya, gua nggak tahu ya, dan endingnya jelek kalau pada akhirnya kayak Panji bilang tadi saling ledek-ledekan antara De Gea sama MU gitu. Karena apapun itu buat gue dia tetap legend MU. Dan ini kan juga pemain salah satu yang faktor paling senior juga waktu itu di MU ketika dia pergi, nih pemain paling senior, dan kita tahu walaupun emang kontribusi dia megang bola, dia udah nggak kepake lah di tim-tim manapun yang mengambil inisiatif kiper harus megang bola, kuat megang bola, dia emang out of reach untuk tim-tim seperti itu. Tapi apakah dia nggak bisa start untuk tim-tim lain seperti Atletico Madrid kayak contohnya, kan kipernya juga tipenya nggak bisa nggak terlalu jago megang bola, tapi shot stoppernya bagus. Tapi emang nggak bisa dilirik satupun sama tim-tim itu. Menurut gue emang ada yang salah dari diri dia, dan gak heran apabila dia memikirkan untuk pensiun, karena emang mungkin dia walaupun karirnya nggak selalu mentereng itu juga ya, dari segi trofi juga nggak terlalu mentereng dia. Juara terakhir sama MU ya juara-juara liga-liga itu aja, Carabao gitu-gitu doang. Ya, tapi bukan salah De Gea kan. Bukan salah De Gea juga. Ya Fergie lah kalau De Gea. Clean sheet-nya termasuk tahun lalu One of the best, bahkan Terbaik. the best goalkeeper Iya. di Premier League musim lalu. Tapi ya lagi-lagi mungkin ada satu sisi yang kita nggak ngeliat, ya mungkin Steve bagus tapi output di lapangannya kadang-kadang dia juga bikin error yang costly banget ke timnya. Itu mungkin faktor-faktor juga yang mempengaruhi dan bikin tim-tim itu nggak jadi ngelirik De Gea, karena menurut gue ya emang ini pemain sayang banget sih sebenarnya. untung sekarang kiper MU nggak error ya. Si paling megang bola, gitu. Tapi mungkin menurut gue tolak ukurnya juga ketika dia nggak dipanggil timnas, berarti juga ada something wrong with De Gea. Mungkin walaupun mungkin timnasnya juga mau cara mainnya kiper yang megang bola, tapi masa iya sih dia kalah dari Unai Simon, Raya, Sanchez. Ya sampai masa Kepa operannya dia sejelek kalah. itu ya sampai kalah dengan ya nggak dilirik sama sekali gitu, dengan kiper bahkan lapis kedua. Soalnya kita bisa bilang lah Sanchez, Raya gitu, kalau kita ngomongin level Tier. elite Compare, level itu kan pasti ada ya yang di atas. Ya itu bukti lah shot stopping bukan hal utama di dunia, walaupun ketika ngobrol sama Schmeichel selalu bilang ya, dan ketika ngobrol sama ex keeper juga si Ini lagi muter lagi bagus nih Schmeichelnya ya. Iya, makanya lo pertanyaan dari komunitas itu ya. benar, moodnya grumble. Ada komunitas tanya, lu legend apa nih MU apa? Itu salah pertanyaannya Oh, no, juga. bro. Jadi there's such a thing as a stupid question tuh ada juga. Ada juga. Iya, ya kalau ngobrol sama ex keeper itu mereka kan selalu bilang shot stopping adalah yang utama. Tapi De Gea kita tahu shot stoppingnya bagus. Tapi kenapa dia nggak kepilih? Artinya ya layernya itu lebih dari si itu dibutuhkan. Ya Kepa juga gak dipilih sama itu dulu sama Luis Enrique dulu. Si Kepa ya kan, emang dia mah udah sekarang bangkit lagi sih. iya Kepa bagus lagi ya. Itu mah lebih ke apa ya? Personal preference dari pelatih identitas aja. Pelatih aja. Oke, itu dia bagaimana si De Gea, apakah dia benar-benar akan mempertimbangkan pensiun atau cuma ngancam-ngancam doang sekaligus kalian gertak ngejual diri ke tim-tim. Mungkin masih ada De Gea yang lagi nganggur, mungkin bisa kita beli nanti di akhir musim panas. Tapi kita akan lihat apakah benar-benar De Gea akan diboyong oleh tim atau justru dia memilih untuk pensiun sambil nyinyir-nyinyir di Twitter. Oke, thank you buat Firzi, thank you buat Rizal, thank you buat Aldi, thank you juga buat Awi dan Sarimande. Happy weekend buat semuanya berarti yang nonton. Sampai ketemu hari Senin besok. Bye bye.